Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala. Saya Masotun Aksep Rahmawati, pengajar IPA di SMP Negeri 4 Nabire, sekaligus peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Kemdikbud di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktek baik menggunakan metode STAR terkait pengalaman saya dalam pembelajaran yang telah saya lakukan selama pelaksanaan PPL pada mata pelajaran IPA. Adapun tujuan yang ingin saya capai adalah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMP Negeri 4 Nabire kelas 7 dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Adapun situasi yang melatar belakangi masalah dari praktik pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Motivasi belajar peserta didik yang saya rasakan sangat kurang. Hal ini ditandai dengan kemauan peserta didik dalam menyelesaikan tugas sangat rendah. 2. Peserta didik kurang terlibat aktif, kurang percaya diri dalam pembelajaran. 3. Peserta didik kurang fokus pada saat pembelajaran. Kondisi ini juga tidak lepas dari strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru, yaitu cenderung melakukan pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau teacher center. Tantangan yang saya hadapi dalam mencapai tujuan praktek ini adalah 1. Guru kurang memberikan motivasi belajar pada awal pembelajaran. 2. Model pembelajaran yang diterapkan masih konvensional, yaitu berpusat pada guru dengan metode ceramah. 3. Keterbatasan pengetahuan guru akan metode dan model pembelajaran inovatif. 4. Penggunaan media pembelajaran belum inovatif sehingga peserta didik merasa bosan. 5. Kebiasaan belajar peserta didik yang cenderung pasif. Hal ini disebabkan peserta didik belum terbiasa dengan kegiatan diskusi kelompok guna memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Beberapa langkah atau aksi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu memberikan persepsi dan motivasi di awal pembelajaran. Yang kedua, memahami sintak model pembelajaran PBL pada materi asam, basa, dan garam, serta PJBL pada materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Ketiga, dengan membuat media yang menerapkan pembelajaran berbasis TPAC, yaitu penyampaian materi dengan media PowerPoint, menayangkan video pembelajaran yang akan diamati peserta didik, dan penilaian pretest melalui Google Form. Yang keempat, menyusun LKPD. Kelima, pemberian bahan ajar sebagai media peserta didik dalam membantu kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan project based learning ternyata sangat efektif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan peserta didik saat pembelajaran, antara lain dalam diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Setiap peserta didik aktif bertukar pendapat dan saling mengajukan pertanyaan. Saat melakukan presentasi laporan hasil diskusi, setiap kelompok saling kerjasama dan aktif berperan dalam presentasi, dan kelompok lain membuat pertanyaan terhadap kelompok yang sedang presentasi. Dengan model PBL, peserta didik melakukan praktikum asam, basa, dan garam dengan penuh semangat. Dengan model PJBL, melalui pembuatan proyek pengolahan singkong atau ketan menjadi tape, peserta didik dapat memahami konsep perubahan fisika dan perubahan kimia. Ternyata penggunaan model pembelajaran PBL dan PJBL dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Respon peserta didik dalam praktik baik ini adalah mereka merasa senang dan antusias dari awal sampai akhir pembelajaran. Sebagai tindak lanjut dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik ke depannya, diharapkan saya pribadi dan rekan guru akan mengembangkan kompetensi dan meningkatkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, serta melakukan refleksi dan evaluasi diri setiap selesai proses pembelajaran. Demikianlah praktek baik yang saya lakukan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bergerak dengan hati, kita pulihkan pendidikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.